Selamat siang kepada dosen pengampu yaitu Bapak Edi Jamal Tuhateru. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya dan cadangan terkini, yaitu saya ambil 3 komoditas dari Indonesia, ada batu bara, nikel, dan tembaga dalam 5 tahun terakhir dan perbandingannya dalam negara lain. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Esther Elizabeth Talita Wangke dengan NIM 0730230017. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya itu adalah batu bara, nikel, dan tembaga yang berperan besar bagi energi, ekspor, dan industri nasional. Batu bara masih menjadi penopang energi, nikel semakin penting untuk industri baterai, kendaraan listrik, dan tembaga vital bagi kelistrikan serta teknologi hijau. Dalam 5 tahun terakhir, dari 2020 sampai 2025, ketiga komoditas ini dipengaruhi kebijakan pemerintah, tren pasar global, dan bahkan isu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perbandingan dengan negara lain penting untuk melihat posisi Indonesia sekaligus menentukan arah strategis pengelolaan ke depan. Nah, yang pertama itu ada batu bara. Batu bara di Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, yaitu yang tercantum 2023, cadangan batu bara Indonesia mencapai 34,9 miliar ton dengan sumber daya sekitar 115 miliar ton. Produksi batu bara dalam 5 tahun terakhir relatif tinggi, yaitu tahun pertama 2020 ada 563 juta ton, tahun kedua tahun 2021 ada 614 juta ton, tahun 2022 ada 687 juta ton, tahun 2023 ada 775 juta ton, itu rekor tertinggi, dan tahun 2024 sampai 2025 yang sekarang diperkirakan stabil di atas 600 juta ton. Mayoritas produksi batu bara digunakan untuk kebutuhan ekspor, terutama ke Tiongkok, India, dan beberapa negara ASEAN. Domestik hanya menyerap sebagian, terutama untuk PLTU. Nah, untuk perbandingan globalnya, Amerika Serikat memiliki cadangan terbesar yaitu dengan di angka 220 miliar ton, Rusia memiliki di angka 160 miliar ton, dan Australia 149 miliar ton. Indonesia lebih kecil, tetapi unggul dari sisi biaya produksi dan lokasi dekat pasar Asia. Untuk tantangannya sendiri, transisi energi global yang mengurangi permintaan batu bara di masa depan, dan untuk peluangnya itu yaitu mengoptimalisasi pasar domestik, hilirisasi batu bara menjadi gratifikasi dan bahan kimia. Nah, selanjutnya itu nikel. Indonesia saat ini menjadi produsen nikel nomor 1 dunia. Cadangan nikel Indonesia mencapai 55 juta ton nikel, sekitar 22% cadangan dunia. Lonjakan ini didukung kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor biji nikel mentah sejak 2020 dan mewajibkan pembangunan smelter Produksi 5 tahun terakhir ini, pada tahun 2020 nikel menyentuh 760 ribu ton NI. Pada tahun 2021 1,0 juta ton NI, pada tahun 2022 1,6 juta ton NI, dan pada tahun 2023 2,0 juta ton NI. Dan yang terakhir 2024 itu di harga di atas 2,1 juta ton NI. Nah, Indonesia kini memasok lebih dari sepertiga kebutuhan dunia. Smelter nikel berkembang pesat di Sulawesi dan Maluku dengan investasi besar dari Tiongkok. Untuk perbandingan globalnya sendiri itu yang pertama ada di Filipina 400 sampai 500 ribu ton NI per tahun. Untuk cadangannya sendiri itu ada 5,6 juta ton, dan di Australia 250 sampai 3.000 ton NI per tahun. Untuk cadangannya sendiri 21 juta ton, dan di Rusia 270.000 ton NI per tahun, yaitu cadangan 7 juta ton. Indonesia unggul secara signifikan terutama dalam hal cadangan dan produksi. Untuk tantangannya sendiri yaitu isu lingkungan, ada limbah tailing, deforestasi, ada domestic investor asing, dan fluktuasi harga nikel global. Dan untuk peluangnya sendiri itu integrasi industri baterai, kendaraan listrik, dan rantai pasok kendaraan listrik dunia. Dan kita masuk pada tembaga yang terakhir, yaitu Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar yang berkontribusi di Papua atau di Grasberg PT Freeport Indonesia.
dan Nusa Tenggara Barat atau Batu Hijau. Berdasarkan data USGS 2023, cadangan tembaga Indonesia sekitar 24 juta ton masuk dalam 10 besar dunia. Untuk produksi 5 tahun terakhir ini pada tahun 2020 itu di angka 500.000 ton CU. Untuk tahun 2021 450.000 ton CU, turun karena transisi tambang grassberg dari open pit ke underground. Dan pada tahun 2022 600.000 ton CU, dan pada tahun 2023 700.000 ton CU, dan pada tahun 2024 diperkirakan meningkat karena tambang underground grassberg sudah stabil. Nah, untuk perbandingan globalnya sendiri itu di Chili ada di angka 150 juta ton cadangan untuk produksinya, lebih dari 5,2 juta ton CU per tahun. Untuk Peru 92 juta ton cadangan, produksinya 2,2 juta ton CU per tahun. Untuk Australia di atas angka 88 juta ton cadangan, dan di Indonesia lebih kecil tetapi tetap strategi sebagai pemasok Asia. Tantangannya sendiri itu adalah ketergantungan pada perusahaan asing, isu lingkungan tambang besar, dan kebutuhan pembangunan smelter dalam negeri. Dan peluangnya peningkatan nilai tambah lewat smelter Gresik atau Freeport dan integrasi dengan industri kabel listrik, kendaraan listrik, serta energi terbarukan. Nah, kesimpulannya, Indonesia memiliki peran strategis di dunia pertambangan melalui 3 komoditas utama, yaitu batubara, nikel, dan tembaga. Nah, batubara masih menjadi penopang energi dan ekspor meski menghadapi transisi energi. Nikel terus naik pamornya karena Indonesia menjadi produsen dan pemilik cadangan terbesar di dunia. Sedangkan tembaga penting bagi infrastruktur dan teknologi hijau. Secara keseluruhan, ketiga komoditas ini menyimpan peluang besar melalui hilirisasi, namun juga menghadapi tantangan isu lingkungan, fluktuasi pasar, dan ketergantungan pada investasi asing, sehingga perlu strategi pengolahan yang berkelanjutan dan berorientasi nilai tambah dalam negeri. Berikut daftar pustaka yang terlampir yang saya gunakan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.